Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sehingga masih bisa bertemu dengan bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dan dimudahkan Allah untuk beribadah, mengisi waktu dan hari-hari bulan ini dengan ibadah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berada di bulan Sya'ban, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti tidak lama lagi kita akan segera bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman agar selalu menyambut dengan sukacita dan gembira setiap kali kita dianugerahi Allah dengan karunia dan rahmat-Nya. Jadi di antara cara Al-Quran mendidik kita agar menjadi hamba-hambanya yang beriman bertakwa adalah al-farah bi fadlillah wa bi rahmatih, yaitu menyambut dan mengungkapkan kebahagiaan terhadap karunia dan rahmat Allah. Ayat yang tadi saya baca, surat Yunus ayat 58, memerintahkan itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, terhadap karunia Allah dan rahmatnya, maka terhadap yang demikian itu falyafrahu, hendaknya manusia, hamba-hamba Allah itu berbahagia, senang. Kenapa? Huwa khairum mimma yajma'un. Karena karunia Allah dan rahmat Allah itu jauh lebih baik dari apapun yang dikumpulkan oleh manusia. Bapak Ibu, manusia di dunia ini yang dikumpulkan apa? Ngumpulin harta, pernak-pernik dunia dikumpulkan. Semua itu mengalahkan karunia dan rahmat Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok kita perlu berbahagia dengan karunia rahmat Allah? Sementara kalau kita baca pada ayat yang lain, Allah melarang kita untuk berbahagia, melarang farah, melarang untuk bersenang-senang. Ada ayat, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah kalian bersenang-senang, karena Allah nggak suka orang yang bersenang-senang. Nah,
ini perlu kita luruskan. Apa bedanya? Di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersenang-senang, berbahagia, sementara di dalam ayat yang lain Allah larang. Bapak Ibu, perlu kita tahu, dan disinilah pentingnya kita belajar tafsir, bahwa al-farah dua-duanya sama. Al-farah, farah itu artinya bahagia. Yang ini diperintah, yang sana dilarang. Perbedaannya adalah perintah untuk berbahagia ini ketika diikat dengan kebaikan, ketika membawa kepada kebaikan atau karena hal-hal yang positif. Tapi kalau untuk hal-hal yang diikat dengan negatif, hal-hal yang kemudian mengarah kepada maksiat, kemungkaran, maka kita tidak boleh, dilarang oleh Allah untuk bersenang-senang. Inilah bedanya. Maka di dalam ayat ini fabidzalika falyafrahu adalah terhadap karunia dan rahmat Allah. Yang jelas itu sesuatu yang positif. Apa sih karunia Allah? Apa yang dimaksud dengan rahmat Allah? Para ulama tafsir di dalam beberapa literatur kitab tafsir kita temukan perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan fadlullah, karunia Allah itu adalah al-Islam, agama Islam. Jadi ketika kita dianugerahi Allah dengan memeluk agama Islam, maka ini kita membuat kita berbahagia, senang, bersyukur. Lalu warahmati, rahmatnya itu apa? Rahmat Allah itu adalah Al-Quran. Maka ketika Allah jadikan kita semuanya sebagai ummatul Quran, adanya Al-Quran itu merupakan rahmat Allah yang wajib kita senang, berbahagia dengannya. Ada lagi yang berpendapat sebaliknya, fadlullah adalah Al-Quran, rahmatullah adalah Islam. Ada yang berpendapat sebaliknya, nggak ada masalah, boleh. Intinya Bapak Ibu, kalau kita baca tafsir lalu kita temukan ada perbedaan pendapat di antara ulama tafsir tentang tafsir terhadap beberapa ayat, maka kecenderungannya karakter perbedaan ulama dalam tafsir, ilmu tafsir itu masuk dalam kategori ikhtilafut tanawwu' la ikhtilafut tadad. Kata para ulama itu masuk dalam kategori perbedaan yang variatif, bukan perbedaan kontradiktif. Maksudnya semuanya benar, tidak ada yang salah, boleh. Itu perbedaan variatif. Berarti bisa dimaknai yang pertama, bisa dimaknai kedua, semuanya masuk. Karena Islam juga karunia Allah, Al-Quran juga karunia Allah. Kita dijadikan Allah sebagai pemeluk agama Islam ini merupakan juga bagian dari rahmat Allah. Al-Quran pun rahmat Allah. Jadi semuanya masuk. Ini yang kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir, kita temukan tafsir ihdinas siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan Al-Quran. Semua itu masuk. Karena itu semuanya akan mengantarkan kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, ini memberikan pelajaran penting bahwa Islam, Al-Quran, ini semuanya adalah nikmat, karunia, rahmat dari Allah yang wajib disyukuri sehingga kita berbahagia. Nah, sekarang kita ingin tanya, Bapak Ibu, ketika Allah pertemukan dengan Ramadan nanti dalam beberapa hari ke depan, bukankah ketika kita dipertemukan dengan Ramadan itu juga merupakan bagian dari kasih sayang Allah terhadap kita? Bukankah itu juga bagian dari nikmat Allah? Karena hadirnya Ramadan membawa
dengan sekian banyak kemuliaan dan keistimewaan yang tentu akan menghantarkan kita juga menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Oleh karena itu disinilah kita pun juga wajib berbahagia dengan kehadiran Ramadan. Kita wajib berbahagia untuk menyambut kehadiran Ramadan, karena Ramadan hadir membawa sekian banyak kebaikan dan kemuliaan yang sering kita dengar di dalam banyak hadis-hadis Nabi. Kata Nabi, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, sehingga membawa keberkahan hidup kita, keberkahan rumah tangga kita. Bulan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, sehingga kesempatan untuk masuk surga terbuka luas. Kalau kita memaksimalkan pertemuan dengan Ramadan, bulan ditutup pintu-pintu neraka, kesempatan masuk neraka itu kecil. Manakala kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan peningkatan ibadah, wasufilati syayatin, syaitan diikat, dibelenggu, sehingga kesempatan berbuat maksiat itu juga kecil kalau seseorang benar-benar sungguh-sungguh menjalankan ibadah puasanya dengan baik dan benar. Lalu di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka terhadap kehadiran tamu yang agung membawa sekian banyak kemuliaan keistimewaan yang di dalamnya ada karunia Allah, ada rahmat Allah, ada pengampunan dari Allah, ada beragam keistimewaan yang lainnya, sudah barang tentu kita wajib untuk berbahagia. Maka berbahagia menyambut kehadiran Ramadan adalah amrun ilahi, adalah perintah Allah. Sehingga kalau ada orang yang tidak senang, tidak berbahagia dengan kehadiran Ramadan, justru itu dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada tradisi doa yang dibaca, dilakukan oleh generasi-generasi terbaik yang perlu untuk kita tiru, karena doa itu inspirasi, motivasi di hari-hari menjelang Ramadan ini. Di antara doa itu adalah seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau menyampaikan ucapan dari seorang tabi'in, ulama tabi'in bernama Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullah, yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Karena beliau tabi'in, maka gurunya adalah para sahabat. Beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat Rasulullah SAW ketika menjelang Ramadan atau ketika memasuki awal-awal Ramadan. Apa itu? Yaitu ternyata manusia-manusia besar, para sahabat radhiyallahu anhum itu, mereka meminta kepada Allah 3 hal dalam doanya, dan inilah penting untuk kita ikuti. Apa 3 hal itu? Pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku untuk bisa bertemu Ramadan, hantarkan aku sampai ke Ramadan. Minta dipanjangkan umurnya untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, wasallim li Ramadana, dan hantarkan Ramadan itu ke dalam kehidupanku. Lalu yang ketiga, wa tasallamuhu minni mutaqabbala, dan
terimalah seluruh amal-amal solehku, amal ibadahku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Para ulama, para sahabat yang kemudian juga diikuti para tabi'in, mereka adalah manusia-manusia yang tahu betul tentang hakikat Ramadan. Dan karena tahu betul tentang hakikat Ramadan, mereka minta kepada Allah itu mintanya utuh. Jadi ini doa bukan istilah sekarang, bukan kaleng-kaleng. Ini doa yang juga harus menjadi inspirasi, motivasi kita. Menjelang Ramadan ini kita menyambut dengan gembira, lalu pada saat yang sama kita minta kepada Allah, tapi mintanya tidak sembarangan. Kita minta secara utuh kehadiran Ramadan itu betul-betul membawa nilai kemanfaatan dan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Mari kita lihat yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Permintaan yang pertama ini doanya adalah, ya Allah, hantarkan aku untuk bisa sampai ke Ramadan, bertemu dengan Ramadan. Bapak Ibu, ini adalah doa standar. Sama seperti doa yang biasa kita baca, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umurku ke Ramadan. Ini adalah doa standar. Maksudnya doa standar ini semua orang pengen. Tapi doa yang kedua ini yang penting juga. Doa yang kedua ini yang membedakan seseorang ketika bertemu dengan Ramadan dan kemudian di bulan Ramadan dia memiliki keistimewaan dibanding dengan yang lainnya. Doa yang kedua ini adalah minta kepada Allah, wasallim li Ramadan. Dan ya Allah, setelah engkau panjangkan umurku, hantarkan aku bertemu dengan Ramadan, hantarkan Ramadan itu ke dalam kehidupanku. Apa maksudnya? Ya Allah, jika engkau berkenan memanjangkan umurku bertemu dengan Ramadan, jadikan Ramadan itu mewarnai kehidupanku. Hantarkan Ramadan dengan semua keistimewaan, kebaikan, kemuliaan yang ada di dalamnya, mewarnai seluruh sisi kehidupanku, mewarnai kehidupan keluargaku, mewarnai ibadahku sehingga aku bisa menjadi orang yang lebih rajin dalam beribadah, mewarnai interaksiku dengan Al-Quran sehingga benar-benar aku bisa memaksimalkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mengakrabkan diri dengan Al-Quran di bulan turunnya Al-Quran, mewarnai kehidupan rumah tanggaku, mewarnai kehidupan anak-anakku, mewarnai studi dan aktivitas kegiatan anak-anakku, mewarnai kehidupan urusan bisnisku, pekerjaanku. Dan tentu saja kita juga berharap Ramadan hadir ke tengah-tengah kehidupan kita, mewarnai kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, sehingga kemuliaan, keistimewaan Ramadan itu hadir benar-benar membuat kita terpengaruh secara positif dalam semua sisi kehidupan kita. Hubungan kita dengan masjid semakin baik, akhlak kita semakin baik, hubungan dengan orang tua semakin baik, dengan anak semakin baik, keluarga besar kita semakin baik, dengan tetangga semakin baik, semangat kita untuk berbagi meningkat, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah penting yang kita minta, sehingga kita tidak sekedar hanya ingin dipertemukan dengan Ramadan, lalu Ramadan hanya sekedar lewat saja. Kita hanya numpang lewat di Ramadan, dia datang dan pergi, tidak menimbulkan pengaruh positif apapun dalam kehidupan kita. Bahkan na'udzubillah, ada orang yang justru ketika berada di Ramadan semakin malas ibadahnya, semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah.
Doa dan permintaan yang kedua ini Bapak Ibu membawa kita untuk menjadi orang-orang yang menjadikan Ramadan itu memang berbeda dengan hari-hari yang lain, sehingga kita bukan hanya sekedar numpang lewat saja, sehingga tidak sekedar Ramadan itu sekedar menjadi tanggalan biasa saja, tapi benar-benar kita berusaha ketika sudah dipertemukan dengan Ramadan, wasallim li Ramadhana, ya Allah, hantarkan Ramadan itu masuk dalam seluruh sisi kehidupanku, sehingga aku bisa memaksimalkan ibadah kepadamu di bulan yang mulia itu. Inilah doa yang sangat penting. Jadi bukan sekedar minta dengan doa-doa standar, sekedar bertemu dengan Ramadan, tetapi bagaimana kita menjadikan pertemuan kita dengan Ramadan nanti itu pertemuan yang benar-benar memiliki nilai perbedaan yang jauh dibanding yang lain, memperlakukan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum, manusia-manusia besar. Mereka ketika bertemu dengan Ramadan memang menjadi manusia yang berbeda dari sisi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita baca bagaimana qiyamul lail mereka, malam-malamnya dengan qiyam, siangnya dengan siang, menghiasi Ramadan dengan tilawatil Quran, sedekahnya meningkat, birrul walidainnya meningkat, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau seluruh anak bangsa ini melakukan itu, maka kita juga yakin bahwa kehidupan berbangsa bernegara kita ini akan semakin lebih baik, dan kemudian Allah ridhoi, dan akhirnya bukan hal yang mustahil, negeri kita akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu hafizahullah, kenapa ada doa yang kedua ini? Tidak sekedar minta dipertemukan Ramadan, karena di dalam hadis yang lain, karena ada hadis Rasulullah SAW, di dalam beberapa riwayat Nabi SAW mewanti-wanti, mengingatkan kita. Ada beberapa versi riwayat. Ada yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dan para ulama meneliti, mereka memberikan penilaian sanadnya hasan, berarti sahih. Ada juga di dalam Sunan At-Tirmidzi, dan telah diteliti oleh para ulama. Syekh Albani mensahihkan di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Artinya validitas dan originalitas hadisnya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau versi yang ada di dalam Mu'jam, kitab yang diriwayatkan At-Tabrani, hadisnya itu menceritakan Nabi naik mimbar. Nabi SAW naik mimbar, kemudian ketika di atas mimbar, tiba-tiba Nabi mengatakan amin. Tiba-tiba Nabi mengatakan amin, dan mengucapkannya 3 kali, amin, amin, amin. Lalu Nabi turun. Ketika turun, para sahabat penasaran, nanya, ya Rasulullah, ada apa? Tadi kok kami mendengar Anda mengatakan amin. Nabi SAW kemudian menjelaskan, kenapa? Iya, ja'ani Jibril. Tadi Jibril mendatangiku, lalu menyampaikan kepadaku, di antara yang disampaikan adalah man adraka Ramadan falam yughfar lah. Beliau menyampaikan kepadaku bahwa ada orang yang diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan rahima anfu mre'in, sungguh rugi, binasa, celaka. Siapa? Seseorang yang dipertemukan dengan Ramadan, dipanjangkan umurnya dengan Ramadan,
tapi kemudian keluar dari Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Inilah, lalu Jibril mengatakan, "Faqul amin." Muhammad ucapkan amin. Lalu Nabi mengatakan, "Faqultu amin." Maksudnya apa? Amin itu adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkan. Bayangkan, didoakan oleh Jibril, didoakan oleh Nabi. Dan doanya bukan untuk kebaikan. Orang yang di pertengahan Ramadan lalu tidak mendapatkan pengampunan, dianggap orang yang celaka, rugi. Dan itu didoakan oleh Jibril dan Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan kenapa para ulama, kibar ulama, pembesar-pembesar ulama kita zaman dulu, di antara doanya tidak sekedar minta dipertemukan Ramadan, tetapi mereka minta agar menjadi orang-orang yang mewarnai kehidupannya dengan kemuliaan dan keistimewaan Ramadan itu, sehingga seluruh sisi kehidupannya dipengaruhi oleh keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Makanya kalau puasa tidak sekedar puasa, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga menjaga lisan, menjaga perbuatannya agar tidak menodai puasanya. Puasa ya, kemudian terus menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Bersama dengan dia menjalankan ibadah puasa, maka dia juga terus tetap juga menyempurnakan dengan qiyam Ramadan, tarawihnya rajin, ke masjidnya rajin, tilawatul Qur'annya dan seterusnya. Nah, ini adalah wanti-wanti dari Rasulullah SAW, sehingga para ulama meminta dalam doanya yang kedua tadi itu, wasallim li Ramadan. Kalau mau disempurnakan kisah tadi itu, kenapa 3 kali mengucapkan amin? Yang 2 lagi itu adalah, kata Nabi, Jibril mengatakan, rahimah anfu, celaka orang yang namamu disebut di sisinya Muhammad, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Fakul, katakan amin. Fakultu amin, maka aku mengatakan amin. Makanya kalau disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi mengatakan amin tadi. Siapa yang diamini Nabi? Dan ini bahaya sekali kalau Nabi saja mengamini, yaitu man adraka walidayhi. Kata Jibril, rahimahullah, celaka, celaka. Siapa? Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya hingga tua, indal kibar, sampai sepuh, falam yudkhilahul jannah, tapi kedua orang tuanya tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga. Celaka, rugi. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Na'udzubillah, bahkan menelantarkannya, menyusahkannya, suka memicu kemarahannya, membuat kedua orang tuanya tidak ridho, tidak senang dengan perbuatan-perbuatannya, menyusahkannya, bahkan jatuh dalam uququl walidain. Maka meskipun dia hidup bersama dengan orang tuanya, bertemu dengan orang tuanya sampai tua, membersama orang tuanya, tapi kalau kemudian tidak berdua walidain, akhirnya kedua orang tuanya justru malah menghalanginya dari masuk surga. Bahaya sekali. Makanya rahimahullah, rugi. Nah, inilah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentang betapa kita minta kepada Allah itu tidak sekedar bertemu dengan Ramadan, tapi kita minta agar ketika bertemu dengan Ramadan nanti yang tinggal beberapa hari lagi, kalau kita lihat ya kalender, berdasarkan kalender Hijriah, ya nanti seperti yang sudah diumumkan, tanggal 10 nanti akan ada sidang itsbat antara pemerintah dengan ormas-ormas Islam untuk memastikan apakah pada hari itu mampu melihat hilal atau tidak. Ya. Kalau seandainya tanggal 10 itu
hilal terlihat berarti mungkin akan diumumkan awal puasa tanggal 11. Tanggal 11 itu kalau nggak salah hari Senin ya. Ya, hari Senin ya. Hari Senin. Tapi kita juga sudah membaca pengumuman pimpinan Muhammadiyah telah mengumumkan majelis tarjihnya bahwa awal puasa tanggal 11. Karena mereka menggunakan metode hisab. Hisab itu hitungan, berdasarkan hitungan-hitungan ya, mendasarkan pada wujudul hilal. Kalau pemerintah dan ormas yang sedang isbat itu mendasarkan pada ru'yatul hilal. Apa maksudnya wujudul hilal? Wujudul hilal itu keberadaan hilal bulan berdasarkan hitungan-hitungan. Kalau ru'yatul hilal itu berdasarkan ru'yah, melihat hilal itu sudah muncul apa belum. Nah, kalau kita lihat berdasarkan laporan orang yang ahli di bidang itu, kan sekarang sudah mulai keluar laporannya. Menurut pengamatan mereka, posisi hilal pada tanggal 10 itu 0, sekian derajat. Kalau berdasarkan pedoman ru'yah itu nggak mungkin diru'yah, nggak mungkin dilihat. Tapi kalau berdasarkan keberadaan hilal, ya berapapun posisinya, yang penting hilal sudah ada, berarti sudah masuk. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan. Ada kemungkinan awal puasa ini juga akan muncul perbedaan, meskipun nanti Idul Fitrinya kemungkinan sama, karena posisi tanggal 29 Ramadan nanti itu posisi hilalnya itu sudah tinggi sekitar 6 derajat menurut perkiraan pengamatan mereka. Sementara pada saat tanggal 10 nanti untuk wilayah Indonesia itu kemungkinan besar tidak terlihat, karena pedoman yang diikuti sekarang 2 derajat, bahkan terakhir diputuskan sampai 3 derajat. Hingga berdasarkan itu ada kemungkinan terjadi perbedaan. Tapi bagaimana ya kita tunggu saja nanti pengumuman. Tapi ini maklumat, wawasan, pengetahuan awal untuk kita nanti siap menjadi lebih dewasa lagi dalam menyikapi perbedaan, karena bagi kita hal ini juga bukan yang pertama, tapi paling tidak supaya kita punya khalfiyah, wawasan bahwa ada kemungkinan nanti terjadi, dan perbedaan itu terjadi karena tadi pedoman dalam urusan awal bulan. Ada yang berpedoman kepada hisab, ada yang berpedoman pada ru'yah. Kalau hisab berpedoman pada wujudul hilal, berdasarkan itu kan udah ada bulan, udah masuk berapapun derajatnya. Sementara yang ini ru'yah, dan dua-duanya ada dalilnya, berangkat dari ayat Quran, syahrul ramadan al-unzila fil Quran hudal linnas, dan seterusnya. Itu juga berdasarkan pada hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah, berhari rayalah karena melihat bulan. Nah, di sinilah ditafsirkan dengan tafsir tadi. Melihat itu apakah melihat langsung ataukah cukup juga dengan pengamatan berdasarkan hitung-hitungan modern dan seterusnya. Disitulah muncul perbedaan. Jadi karena itu kita nggak perlu mempermasalahkan. Nah, jadi itulah yang akan kita hadapi. Kembali kepada hadis tadi terakhir dari 2 permintaan. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah memohon kepada Allah, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, dan jika Engkau perkenankan kami bertemu dengan Ramadan, lalu Engkau bimbing, tolong kami untuk bisa mewarnai seluruh kehidupan kami dengan kemuliaan, keistimewaan Ramadan, sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang beriman, bertakwa kepadamu, dan kemudian mengisinya dengan beragam ibadah, qiyam, siyam, tilawatul Quran, dan yang lainnya. Maka ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami itu, terimalah seluruh amal soleh kami. Inilah 3 permintaan yang
selalu dibaca oleh salafus saleh, pembesar-pembesar para ulama yang tadi disampaikan oleh ulama tabi'in Yahya ibnu Abi Katsir. Ini termasuk doa yang biasa dibaca oleh sebagian sahabat, yang penting juga untuk kita baca, karena doa itu inspirasi, doa itu motivasi, menyemangati kita supaya ketika kita bertemu dengan Ramadan benar-benar ada perbedaan signifikan dalam kehidupan kita, perbedaan yang signifikan dalam ibadah kita, sehingga kita tidak hanya numpang lewat Ramadan saja, datang dan pergi Ramadan, tidak memberikan pengaruh yang positif apapun dalam kehidupan kita. Maka kita diingatkan oleh ucapan Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar ya, dari generasi tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, yang aku sedih itu satu hal yang aku sedih sekali. Apa itu? Ketika matahari tenggelam, ia mengambil sesuatu dariku, tapi aku tidak pernah mengambil darinya sesuatu. Jadi ketika matahari tenggelam, ia mengambil sesuatu dariku, tapi aku tidak pernah mengambil darinya sesuatu. Maksudnya, terbit dan tenggelamnya matahari tidak membawa perubahan berarti yang baik dalam kehidupan kita. Begitu pula dengan datang dan perginya Ramadan tidak membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan fisik kepada kita, kekuatan iman, dan menjadikan kita di bulan Ramadan nanti ini menjadi sesuatu yang berbeda, dan Allah kabulkan doa kita bertemu Ramadan, dan Allah tolong bantu kita untuk bisa mengisi hari Ramadan dengan peningkatan ibadah dan menerima seluruh amal ibadah kita, sehingga benar-benar bulan Ramadan tahun ini lebih baik, lebih berkesan, lebih berarti bagi kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita dan jadikan kita, keluarga kita, masyarakat kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini adalah doa yang menghantarkan kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan dengan maksimal dan optimal. Selanjutnya tentu saja mulai sekarang kita sudah mulai untuk merancang planning, perencanaan apa yang perlu kita tingkatkan yang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Kita berharap tilawatul Quran kita lebih meningkat dibanding tahun yang lalu. Tarawih kita, kehadiran kita di masjid untuk sholat tarawih lebih meningkat. I'tikaf kita lebih meningkat, sedekah kita lebih meningkat. Kontribusi andil kita untuk ikut dalam memberikan buka puasa juga meningkat, dan seterusnya. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Jadi di antara doa yang kita baca, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan Mbak. Mau Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita sudah diberikan pencerahan yang luar biasa menurut saya, karena yang digunakan adalah iman dan rahmat, itu merupakan agama Islam kita, dan sekalian menjalankan agama itu ada petunjuknya Al-Quran. Nah, untuk itu, terkait dengan itu, tidak semudah seperti yang kita bayangkan bisa mencapai tujuannya, karena tujuannya itu adalah yang jelas mungkin antara lain adalah kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kalau disebutkan tadi disebutkan mendapatkan waladatun thayyibatu warahmatuh. Terkait dengan ini kita lihat di Indonesia ini kan kalau ukurnya gampang, kalau umpamanya yang miskin sedikit atau hukuman itu isinya kosong atau ada bagi keluarganya, kemudian hukum bisa dijelaskan. Nah, ini barangkali
yang disebut Baldatun Thayyibatun ini betul-betul bisa tercapai. Tapi kenyataannya kali-kali kita serahkan aja mungkin dengan keadaan sebenarnya. Nah, untuk itu mohon penjelasan kira-kira supaya betul-betul nanti untuk mendapatkan pada Thayyibatun memerlukan pemimpin yang aman, yang terlibat, yang pokoknya yang sidik dan macam-macam, aturan dan sebagainya. Tapi barangkali ini juga tidak bisa memenuhi harapan karena euforia di medsos sekarang ini sangat luar biasa. Nah, itu penjelasan bagaimana kedepannya Indonesia supaya menjadi negara yang baldatun thayyibatun, yang betul-betul baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam berikhtiar dan berusaha. Ya. Tapi bagaimana hasil dari usaha dan ikhtiar kita itu bukan kita yang menentukan. Semuanya hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa merencanakan, mengusahakan. Karena itu harapan, tujuan, cita-cita untuk menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah harapan kita semuanya. Itu kan adalah terjemahan dari negeri yang gemah ripoh Allah Jinawi, makmur, aman, sejahtera dan seterusnya itu. Yang membawa kepada kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan kehidupan masyarakat. Ditandai dengan murah sandang, murah pangan, semuanya bisa terjangkau dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah ikhtiar usaha. Tapi bagaimana kenyataannya atau hasil dari usaha ini seperti apa? Hasil itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Karena itu apapun hasilnya, selama kita sudah berusaha, sudah maksimal, itu yang paling penting, karena itu yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah nggak pernah menanyakan, mempertanggungjawabkan tentang hasil, tetapi seperti yang Allah sampaikan kepada nabinya, wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tidaklah kewajibanmu kecuali untuk menyampaikan. Urusan si A, si B, masyarakat dapat hidayah atau tidak itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya nanti kita apapun hasilnya tentu adalah sudah ada dalam catatan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus mengawal dan menyempurnakan, menyampaikan, dan kemudian berusaha masing-masing kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, sehingga mudah-mudahan dengan demikian akan semakin terlihat pengaruh kebaikan itu dan mewarnai kebaikan kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Jadi karenanya yang penting kita terus berusaha menjadi yang terbaik, apapun hasilnya kita harus ya sadar bahwa yang menentukan hasil hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbal minna wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa fawqa kulli dzin alim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.